ngebangunin orangnya, karena itu kan rata-rata di kursi roda ya. Jadi kita harus ngangkat, udah ngangkat. Kamu ngangkat orang? Iya. Itu kita berenang. Ya. Nah masuk berenang, udah kayak gitu, ternyata dia malah di backhand itu di swimbat. Itu 1 tahun masih kayak orang Indo, masih gak enakan, masih oke. Jadi memperparah homesick itu bener kayak 3 bulan tuh nangis, teleponan sama mami kayak mau pengen pulang. Terus pas pulang sama salah satu pakrafnya tuh kayak dia ngasih kayak kue sama coklat gitu, makasih ya kemarin kamu keren banget bantuin kita kayak iya kayak. Nah, FSChat kamu tuh termasuk film genre apa tuh? Horor, terus drama atau komedi? Apa ya? Drama komedi kali ya. Oh, drama komedi. Jadi yang bonernya tuh bisa nyanyi gitu kan. Oh iya. Jadi dia teriak-teriak. Tunggu nyanyinya bagus gak nih tapi? 1, 2, 3, Lost Game. Kan tolong selamatkan kami Pak, kami ketipu pekerjaan ilegal. Waduh, hati-hati, lagi banyak banget kasus menjadi pekerja ilegal di luar negeri. Buat kalian yang lagi pengen kerja di luar negeri, harus hati-hati. Jangan sampai terbuai dengan hal-hal yang too good to be true. Kayak gaji gede, dapat fasilitas yang oke, atau dipastikan akan berangkat. Nah, mending cari aman dan yang legal aja. Contohnya kayak Ausbildung yang udah jelas dan legal. Tapi tetap, konsultasinya harus kepada orang yang tepat ya. Jangan asal-asalan. Nah, di Verba Jerman Edu bisa banget nih bantu kamu buat prepare Ausbildung dari kursus bahasanya hingga ke penempatan kerja di Jerman. Yuk konsultasi sama Verba Jerman Edu yang udah jelas legalitasnya dan tentunya aman. Untuk info selengkapnya bisa cek deskripsi video ini ya. Dynamo. Oke, halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Kembali lagi sama gue, Damario Sujono. Dan Demisha. Dan Demisha, benar-benar. Jadi, spesifik untuk video ini, gue pengen ngebahas tentang FSChat nih. Karena kebetulan juga Demisha ini punya pengalaman di bidang FSChat. Karena kamu sebelum Ausbildung itu, kamu FSChat kan? Betul. Iya gitu, dan kita akan ngebahas lebih detail soal FSChat. Buat yang belum tahu, Demisha ini sekarang lagi Ausbildung Elektrikerin di Jerman gitu. Udah 4 tahun ya, Dem ya? Yeah. Untuk sekarang FSChat nih, Dem. Udah siap? Yeah. Lalu kita sekarang BTW lagi ada di Killersberg ya. Lagi ada di Park Snack. Ya tempat buat makan-makan lah gitu segala macam di sini gitu. Oke, Dem, mungkin bisa tolong perkenalin lagi nggak? Singkat aja. Kamu asal dari mana, terus sekarang basically datang ke sini pakai apa, kesibukannya apa sekarang? Aku tinggal di Stuttgart, Indonya dari Cimahi. Teman-teman Cimahi mana nih? Ke Bandung, kalau misalnya nggak tahu. Kumaha Damang. Kumaha Damang. Iya. Kegiatannya lagi Ausbildung Elektrikerin, kesini dulu 1 tahun au pair, 1 tahun FSChat, setengah tahun Arbeitslos. Ausbildung. Tunggu, kamu sempat Arbeitslos juga ya? Ya, setelah FSChat. Itu visa kamu gimana tuh? Itu kebodohan, gak tau ya, kayak aku tuh udah nggak standar FSChat nih. Udah bewerbung, aku asalnya mau jadi Erzieherin aja deh. Ya. Karena nyari stelle elektrik susah banget gitu kan. Akhirnya aku udah Erzieherin, tapi ternyata Erzieherin harus praktikum dulu. Benar. Aku apply praktikum, sama stellenya udah zugesagt dan lain-lain, nungguin mandek di ABH. Even dari Bundesagentur für Arbeitnya pun udah zugelas, kayak udah oke, boleh praktikum, tapi dari ABH-nya nggak boleh karena kamu bukan sarjana, nggak punya pengalaman sama kinder. Oke. Makanya itu 6 bulannya itu aku tuh nunggu visa dan akhirnya abgesagt. Terus kelabakan harus nyari Ausbildung baru. Oh berarti awal kamu bukan mau elektrikerin tadi ya? Berarti kan maunya aku mau elektrikerin, cuman susah nyari stylenya karena banyak yang kayak nggak keterima gini-gini gitu. Oke. Ya, jadi di video aku sebelumnya, itu aku ngebahas tentang Ausbildung Erzieherin. Dan emang nggak gampang sih buat jadi Ausbildung Erzieherin ya terutama ya. Kamu harus yang tadi Demisha bilang punya praktikum dengan anak kecil.
Pada gitu. Oke. Wah 6 bulan Arbeitslos itu. Jantung deg-degan dong berarti itu ya. Iya. Oke. Tapi sekarang alhamdulillah udah Ausbildung ya. Dan bentar lagi lulus ya. Ya, amin. Amin. Nah Dem, aku jadi di video ini pengen spesifik ngebahas tentang FS Shot. Pada saat kamu FS Shot itu durasinya tuh berapa lama sih kamu? Durasi FS-nya? Iya, durasi FS Shot tuh. Durasinya itu ada dari 1 tahun sampai 2 tahun kalau nggak salah. Sekarang boleh. Oke. Dulu 1 sampai 1,5 tahun, terus sekarang baru kayaknya 1 sampai 2 tahun. Tapi 1 zaman sampai 2 aku tahun. dulu 1 tahun. Zaman kamu dulu, zaman kapan tuh? Ya maksud aku 2022 ya, waktu itu aku ikutannya cuma 1 tahun dan nggak verlänger. 2 tahun dan nggak verlänger ya? 1. Oh 1 tahun ya? Oke. Gitu. Kenapa kamu tertarik buat FS Shot sih pada saat setelah au pair itu? Apakah itu emang udah rencana kamu atau gimana? Jujur ya, ini jujur-jujuran. Rencananya sih pengennya langsung Ausbildung ya, biar kayak udah cepet sekolah, cepet beres, cepet kerja sih kan, cepet stabil gitu lah ya istilahnya. Tapi ternyata kendala bahasa, jadi dan harus ternyata ngelakuin apa yang biar kayak bahasa aku biar lebih bagus. Iya. Tuh, dan itu salah satunya aku mikir ya udah FS Shot. Kan di FS Shot kita dapat sekolah kurs juga kan, gratis dari Traeger. Oh iya. Oh oke. Menarik. Makanya di situ aku ambil kesempatan FS Shot buat berintegrasi masuk gimana dunia kerja di sini, plus memperbaiki bahasa Jerman aku. Pada saat sebelum kamu FS Shot itu level bahasa Jerman kamu apa? A2. Oh A2. Aku ambil B1 juga, cuman mungkin belum sebagus. Oh, oke. Dan sekarang kamu udah C2 ya? Amin, aku baru B2. Itu pun bestanden doang. Oh, it's okay lah. B2 itu udah termasuk tinggi sih. Nah, pada saat kamu, ini aku pengen spesifik tentang FS Shot nih. Pada saat kamu pertama kali daftar tuh ekspektasi kamu tuh FS Shot tuh kayak gimana sih? Ekspektasinya adalah, karena kita di situ jadi mikirnya aku kayak cuman sebagai membantu lah gitu ya, kayak mensupport doang. Iya. Nggak jadi semua job desk-nya aku yang kerjain seperti Fachkraft gitu kan. Iya. Aku mikirnya bakalan cuman untuk Unterstützung, bantu-bantu doang. Kayak gitu sih, dan kayak santai lah kerjaannya. Tapi kenyataannya enggak? Kenyataannya enggak. Semuanya dilakuin? Iya sih, lumayan sih. BTW kamu di FS Shot di Menschen mit Behinderung ya? Iya betul. Oke, itu job desk-nya ngapain aja tuh? Job desk-nya, jadi di grup aku kayaknya waktu itu ada 10 orang ya kayak gitu. Iya. Terus biasanya satu shift itu yang kerjanya itu 4-5 orang lah. Oke. Jadi bayangin aja, satu shift itu 5 orang, bawanernya ada 10. Iya. Bawanernya ada 10. Maaf ada kereta. Cukup. Ya kita lagi ada di luar guys, makanya agak heboh ya. Semoga suaranya terdengar. Iya, semoga. Ini aku coba juga biar suara aku bisa. Makasih ya Dem ya. Oke lanjut. Iya. Bayangin aja, jadi ada 10 bawaner, 5 mitarbeiter gitu ya. Jadi pasti tiap harinya itu harus sorgen 2 orang. Apa konsorgen? Sorgen. Oh, Kita sorgen. harus ngeflege 2 orang. Oh, oke. Misalnya shift pagi itu masuknya jam 6, pulangnya jam 3. Oke. Nah itu tuh berarti kerjaannya bangun tidur, ngebangunin orangnya, karena itu kan rata-rata di kursi roda ya. Jadi kita harus ngangkat, Iya. udah ngangkat. Kamu ngangkat orang Iya, kuat emang? ya kan bantuan pakai lifter. Oh, oke. Tapi tetap aja harus kayak gantiin popok, kayak gitu, harus bulak-balikin badan, tetap aja berat sih, kayak punggung aku sakit. Jadi BTW Menschen Behinderung itu orang tua yang punya kebutuhan khusus ya, berkebutuhan khusus ya. Oke. Yang kayak di kursi roda nggak bisa jalan, Oke. itu juga kayak nggak bisa ngomong, bukan selayaknya orang yang normal gitu. Oke. Terus kalau pagi itu bangun tidur, gosok gigi, ya ngelap-ngelap, ganti baju, terus bawa ke ruang makan, kita ngasih minum, udah kita ngasih minum, makan, udah makan kita kasih minum lagi, terus ada kegiatan, ada psikoterapi atau nyanyi-nyanyi atau bastem, pokoknya apa gitu. Iya. Terus sampai meet up mungkin ya, sampai siang, terus kayak gitu lagi, makan siang,
minum, Oke. bawa ke bed, gosok gigi, pindahin lagi ke kasur, tidur siang kayak gitu. So, tapi kamu cuma dari jam 6 sampai jam 3 doang ya? Itu kalau shift pagi, kalau Oke. misalnya shift siang, ya kita masuk dari jam 2 sampai jam 8. Jam 2 sampai jam 8. Tuh, dan itu berarti Oh, kayak oke. jam 2 bangunin bawanernya, Iya. naikin ke kursi roda, jalan-jalan. Jalan-jalan keluar. Ya kayak dorong-dorong, jalan-jalan. Atau kadang apapun itulah, main, nyanyi-nyanyi, main gitar, kayak gitu. Wow, oke. Ya, kayak gitu. Terus nanti sampai makan malam lah ya, jam 6-an. Jam 6 makan malam. Terus ya gitu lagi, mandiin, terus in bed kayak Oke. tidur. Iya, iya. Jadi itu secara garis besar apa yang akan kalian lakukan pada saat FS Shot, terutama di Mansion Mid Behinderung ya. Oke. Ada kejadian lucu nggak sih pada saat kamu FS Shot? Lucu slash kayak memalukan gak sih kayak. Oke. Jadi waktu itu ceritanya lagi ada Ausflug. Aha. Ausflug kita tuh pergi ke swim bath gitu kan, ke Freibad sama orang-orang ini. Iya. Keren sih, kayak aku tuh bersyukur gitu lah, jadinya kayak bisa ngebantuin orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu lah ya, dan juga ngasih experience mereka lagi summer nih, ayo kita ke Freibad gitu kan. Iya. Ya. Terus udah kayak gitu, di situ ada bonerin yang bisa jalan, yaitu kita berenang. Ya. Nah masuk berenang, udah kayak gitu, ternyata dia malah pup di backhand itu di swim bath, makanya kayak Oh iya, terus gimana? panik dong, panik kayak keluar terus kayak memalukan, kayak ya gak tahu ya, kayak gak tahu harus berlaku apa, mana banyak orang lagi summer juga kan. Iya. Terus akhirnya ayo mandi terus. Tuh, BTW kamu tahu dari mana dia pup di sana? Ya karena si bonernya kan bisa ngomong. Iya. Ini si boner ini ngomong kayak gitu loh. Oh, oke. Iya kayak gitu kan, ngomong. Tapi ayo Oh, oke, kan, oke. jangan sampai gitu kan. Tapi kayaknya udah Keluar ya. Udah keluar. Itu gimana dong yang swimming di situ? ya di situ gue kayak berharap aja kayak semoga nggak ada yang lihat, ayo cepet keluar. Oh my god, ya itu satu hal sih, sesuatu Itu sih. kayak Iya. Dan pada saat kamu FS Shot itu berarti kamu harus nggak boleh jijian berarti ya sama hal-hal kayak gitu ya. Oke. itu susah sih, kayak pas awal-awal pun kayak karena di ekspektasi aku kan mungkin oke cuman bantuin ngasih makan atau apa, Iya. ternyata full kayak gitu, dan Full. per hari 2 orang, bener-bener 2 orang. Iya. Nah itu terus ya itu satu hal yang kalian harus tahu sih. Jadi pada saat kalian FS Shot, kalian harus full, nggak cuma ibaratnya yang tadi Dewisha bilang, cuma sekedar ngangkat terus kasih makan, tapi juga full ke seluruhannya juga ya Sampai ibaratnya. mandi sama semua. Iya benar-benar gitu. Nah kalau misalnya nih ibaratnya ini kan FS Shot itu kan film ya. Nah FS Shot kamu tuh termasuk film genre apa tuh? Horor, terus drama atau komedi? Apa ya? Drama komedi kali ya. Oh drama komedi. Iya, karena di situ kan kayak banyak lah, kayak misalnya kita kan nyiapin makan malam dan frustruk itu kan sendiri ya. Iya. Jadi kayak dan nggak ada pembagian rata gitu. Hari ini kamu. Jadi di situ tuh banyak dramanya, kayak kemarin aku udah ngerjain ini, kamu dong sekarang kayak gitu. Atau enggak misalnya dari 10 boner ini kan ada yang gampang diurusnya, ada yang susah. Ada orang-orang yang kayak pengennya ngambilnya yang bisa jalan aja biar gampang, biar gak usah ngangkat-ngangkat. Ada juga orang yang kayak pengennya itu terus jadi nggak bagi-bagi. Oh Jadi aso. banyak berantem di situ. Sesama FS Shot ya? Iya, Oh, kayak oke. gitu. Satu sama Puff juga, tapi fotografinya tuh kayak udah tua, jadi kayak udah pengen disrent again, jadinya kayak udah kayak gitu loh. Bang. Oh I see, oke. Kayak gitu. Tapi komedinya ya karena banyak lucu lah gitu, kayak bersyukur juga nggak sih, kayak alhamdulillah dilahirin secara normal. Ya. Kayak nggak kekurangan apapun. Di situ juga kayak terharu kadang-kadang, kayak tapi lucu juga, bisa kayak ada hal-hal kayak tadi di swim bath, atau kayak ada yang bonernya tuh bisa nyanyi gitu kan. Oh iya. Jadi dia teriak-teriak. Tunggu nyanyinya bagus gak nih tapi? Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1,
early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Jadi bersenandung lah ya. Oh, oke, Kayak, oke. Tapi bagus. Oh, oke. Tapi kadang-kadang kalau nggak bersenandung dia teriak-teriak kayak itu juga kayak berisik gitu kan. Iya. Kayak berhenti nggak gitu kan. Ya. Iya. Oh, ibaratnya berarti seru ya berarti ya. Maksudnya ada dramanya juga ada, komedinya ada. Terus pas FSC itu kita nggak full kerja, kita ada seminar-seminar, ada 5 seminar wajib yang harus dilakuin. Kayak dari triggernya itu tuh kayak apa ya? Waldorf itu kayak yang percaya sama natur, semuanya yang kembali ke natural gitulah pokoknya kayak gitu. Dan di 5 seminar itu, satu seminar jangka waktunya 1 minggu. Iya. Dan di seminar itu kita kayak perkenalan, main, lebih ke interaksi sosial sama orang-orang, ngobrol tentang keadaan sekarang di dunia ini kayak apa. Terus Oh, oke. Kayak ngelingkar gitu gak sih? iya lingkar. Oh gitu. Itu namanya seminar itu di kamu. Itu seminar. Bukan kayak sesi curhat. So ini seminar tuh bukan sama bewoner ya, jadi kayak semua FSJlerin kita farm kemana, Oh, oke. terus ada seminarisnya, Heeh. dan di situ tuh kita kayak nyanyi-nyanyi, Seru banget. terus kayak api unggun, kayak bikin stop broad gitu, bahkan Stop. ramis kalau seminar. Seru. Ibaratnya nggak cuma ngehandle orang yang berkebutuhan khusus ya, tapi ada juga seminar gitu. Dan kamu bilang tadi 5 kali ya? 5 kali seminar dan 1 seminar itu 1 minggu. Oh, oke, seru. Lu yang mana aja tuh seminarnya? Kemana? Kayak kemana ya? Karlsruhe, Hannover. Oke. Biasanya mereka tuh karena natur jadinya tuh selalu kayak ke tempat-tempat pelosok yang nggak ada sinyal gitu lah, bagus juga kadang buat detox otak ya nggak? Nah, kamu nggak bisa update tik dong kalau kayak gitu. Nggak bisa dong, karena aku tidak kecanduan juga gitu. Iya, oke. Menarik. Ngomongin soal tantangan nih, karena FSJ kan nggak semuanya baik kan. Tadi yang kamu bilang gitu harus bersihin kotoran yang buat sebagian orang itu kan nggak gampang kan. Iya. Kira-kira apa sih tantangan terbesar kamu pada saat ikut FSJ di Jerman? Ya itu sih berat, kayak buat badan aku tuh berat, kayak sakit punggung kayak gitu. Dan karena orang Indo kan ya awalnya seringnya iya aja, tapi di situ bagus. Jadi aku tuh belajar buat enggak, itu bukan tugas aku. Jadi itu bukan tugas aku dan aku nggak akan ngelakuin hal itu. Oh. Belajar kayak buat say no gitu kalau emang bukan tugas kita. Oke. Oh, di situ kamu di tempatnya berarti ya kayak gua nggak mau ngelakuin ini, jangan kasih gua ngelakuin ini, gua nggak mau gitu. Oke, menarik. Berarti secara nggak langsung kamu ibaratnya mencoba mempelajari diri kamu sendiri dong ya pada saat ya FSJ ya. Iya. Karena kan masuk dunia kerja, kita tahu apa yang bisa buat kita, apa yang berat, kolega mana yang oke buat kita, mana yang kita bener-bener nggak bisa, misalnya gitu kan. Terus gimana unggen sama kolega kalau misalnya ada masalah. Iya. Tetap profesional walaupun ada konflik kayak gitu. 4 tahun di Jerman. Homesick nggak sih kamu? Homesick waktu masih au pair. Oh. Pas 3 bulan pertama itu kerjaan aku nangis karena aku dapet GS yang leader kurang baik. Nah, kayak yang yang guest family kamu kurang baik. Itu kan dari negara Palahon gitu kan. Guest family kamu udah tahu? Bukan dari Jerman. Syria dia dulu. Oke. Terus jadi berasa ya harusnya itu di situ harusnya aku udah bisa belajar bilang enggak, itu bukan kerjaan aku, tapi itu 1 tahun masih kayak orang Indo, masih nggak enak, masih oke. Jadi memperparah homesick itu bener kayak 3 bulan tuh nangis, teleponan, sama mami kayak mau pengen pulang, kayak nangis. Tapi untungnya gitu kayak mamaku yang jadi penguat. Hai mam. Halo tante, anaknya keren tante. Iya, keren banget karena misalnya nih orang tua gitu kan biasanya anak ceweknya nangis di luar negeri sendirian gitu kan, yang biasanya di rumah aja nggak pernah nyapu gitu istilahnya ya, di rumah orang malah jadi kayak maaf asisten rumah tangga gitu kan, nangis minta pulang. Mungkin orang tua lain bakalan kayak oke sini pulang gitu, tapi mamaku malah apaan pulang? Nggak ada pulang ya, siapa yang minta ke Jerman dari dulu? Kamu pokoknya di situ harus bisa
semangat, pokoknya awas gak boleh pulang, kamu belum jadi apa-apa kayak gitu. Jadi makasih gitu, karena kalau mentalnya gitu kayak ya udah pulang gini-gini nggak jadi apa-apa. Ibaratnya pendirian kamu yang kuat ini salah satunya datang dari mama kamu lah ibaratnya gitu ya. Keren. Di pada saat kamu FS Shot itu kan berarti kamu nggak cuma sama orang luar kan, tapi sama orang Jerman juga kan FS Shot gitu. Kamu merasa ada kendala nggak sih di different culture gitu sama mereka pada saat FS Shot? Apalagi pas seminar ya, seminar kan digabung ada Auslander sama ada orang sini gitu. Iya. Dan gimana ya, bukannya kurang cocok nih, ada yang cocok, tapi kadang-kadang orang sini tuh kayak serius banget gitu loh. Jadi pas lagi seminar pun kayak santai, biasanya seminar kita ngobrol-ngobrol yang gak jelas atau apa lah gitu kan ya. Tapi orang sini tuh kayak serius banget. Iya. Serius. Jadi kayak gue tuh gue bingung gitu loh, kayak mau maksud ke pembicaraan mereka tuh gimana, karena terlalu serius gitu kadang-kadang ya. Tapi kalau emang lagi serius oke, gitu kan. Tapi kalau misalnya sama yang sama-sama pendatang, jadi kan bisa kayak ada backgroundnya sama nih. Jadi oh iya lu juga pendatang, dulu juga gue kayak gini, gue susah, ada kendala bahasa dan lain-lain. Jadi kayak karena latar belakangnya sama, jadi kayak mungkin lebih gampang. Lebih relate lah ibaratnya. Ya, beda sama orang Jerman ya ibaratnya, yang nggak relate ya. Apa itu belajar bahasa gitu ya? Iya, sama mereka kayak ya, gitu ya. Beda aja sih kayak cara mereka ngobrol, apa yang diobrolinnya pun beda. Pada saat kamu FS Shot itu, ada nggak sih momen dimana kamu tuh merasa dihargai banget sih sama orang sana? Iya, pernah. Jadi pas waktu Ausflug, itu kan berat ya. Kayak bukan di Wonheim doang, tapi kayak kita harus pergi ke tempat lain, naik transportasi umum juga, harus dorong-dorong, naik bus, turun bus, naik kereta, turun kereta, jalan dorong-dorong, panas-panasan. Aku ngelakuin itu udah kayak udah ikhlas gitu kan. Yang penting kayak aku juga pengen dong gitu kayak ngebahagiain orang-orang ini gitu kan. Terus pas pulang sama salah satu pakrafnya tuh kayak dia ngasih kayak kue sama coklat gitu. Makasih ya kemarin kamu keren banget gitu bantuin kita, kayak oh iya kayak tanpa coklat pun aku udah kayak berusaha gitu karena emang niat pengen boleh lah gitu membahagiakan. Sebenarnya bukan karena coklatnya sendiri, tapi karena mereka mengingat dan menghargai itu yang iya betul. Tapi overall tuh orang Jerman tuh menghargai nggak sih? Termasuk orang yang menghargai nggak sih? Iya. Bahkan di Ausbildung kayak aku pernah kayak, karena aku tuh kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu fokus gitu. Karena kalau gue nggak lapar ya udah gue nggak ntar aja kalau udah beres banget gitu kan. Ambisius ya Anda ya? Nah, itu kalau lagi ada loose aja. Iya kayak gitu. Terus kayak gitu mereka sampai kayak ada Besprechung gitu, Besprechung terus ya nih Denisha sampai nggak istirahat buat ngerjain proyek yang ini, padahal gue bukan cari muka, padahal emang kayak gue kalau lagi konsentrasi ya gue konsentrasi. Iya. Bukan sama orang-orang Indonesia yang sukanya menjilat gitu ya? Enggak suka kayak gitu. Iya. Mungkin aku lebih pengen ngomong spesifik tentang persyaratan sih. Pada saat kamu transisi dari au pair ke FS Shot, itu kan berarti kan ada dokumen-dokumen yang harus kamu siapkan kan untuk apply FS Shot kan. Itu kalau kamu masih ingat tuh dokumennya itu apa aja sih? Aku waktu itu kayak ngasih, karena aku belum pernah ujian, jadi aku cuma ngasih file Bescheinigung. Kalau aku Bescheinigung apa? Kayak surat pernyataan bahwa aku udah pernah kurs sampai level sekian. Oke. Ya. Itu motivation letter, CV, apa lagi? Itu ya? Oke. Sertifikat bahasa Jerman perlu? Ya itu, karena aku nggak punya. Jadi waktu itu aku pakai Thailand Bescheinigung. Pada saat kamu au pair ke sini berarti nggak pakai sertifikat bahasa dong? Karena corona. Keren banget. Jadi kasusnya beda. Iya. Jadi aku kayak dapat free pass gitu kan. Kamu banyak beruntungnya ya? Jatuh. Iya, aku Spiderman. Banyak beruntung ya berarti kamu? Iya, udah banyak beruntung. Iya, dan kamu bisa sampai sekarang di Jerman, Ausbildung dan hampir lulus, itu udah keren banget sih. Perjuangannya nggak gampang ya. Di master udah bisa. Nggak bisa dibandingin sih, karena aku datang ke sini master, ibaratnya langsung master, studium udah selesai,
terus langsung kerja kan maksudnya gitu. Tapi kalau kamu dan orang-orang lain kan ibaratnya harus pindah-pindah program kan, which is aku percaya nggak gampang buat pindah-pindah program gitu, berurusan sama sustainable board. Ya itu kan nggak gampang kan. Oke, itu guys. Jadi syarat-syaratnya segala macam. Dan ada interviewnya nggak prosesnya? Ada interview, tapi interviewnya santai sih, nggak kayak kerja gitu kan. Interview santai, terus cobaan lagi. Jadi 1 hari biasanya interview, terus kita datang ke situ seolah-olah kita kerja nih, misalnya kayak dari jam Probetak gitu ya? iya betul, probetak. Terus probetak kita ngeliat kan kayak gimana kerjaannya kayak gitu. Terus ya kayak mau nggak apa gimananya, terus gimana dapet susah gak. Terus biasanya FSJ tuh suka dikasih untuk Oke. tapi nggak selalu. Iya, menarik. Ngomongin soal kompensasi nih, karena di FSJ kamu juga dapat kompensasi kan? Berapa sih gaji yang didapat pada saat FSJ kamu waktu itu? Aku dapat 500 langsung. Oke. Bruto neto? Di konto bersih itu konto. Di konto. Iya, kalau udah dapat bersihnya 500. Oh ya udah neto berarti. Neto. Netonya 500. Lumayan. Oke. Ya, tapi udah dapat unterkunft juga, makanya enak sih kemarin. Udah dapat tempat tinggal ya berarti Iya, ya. dapat tempat tinggal, dapat 500. Tuh oke sih menurut. Menurut aku sih oke banget sih itu. Karena banyak juga yang kayak, apalagi kalau di Berais kindergarten ya, kayak setahu aku kalau misalnya di Berais sekolah kindergarten kayak gitu biasanya mereka nggak ngasih unterkunft, plus uangnya juga sama aja 11, 12, 400, 500 kayak gitu. Iya. Satu hal yang agak berat ya itu unterkunft itu sih. Kalau kalian bisa dapat udah di provide sama mereka itu udah ngebantu banget. Jadi uang yang kalian dapat tuh uang bersih ibaratnya kan. Buat jalan-jalan keliling Eropa kan. Buat nabung juga gitu. Oke, Dem, mungkin ini pertanyaan terakhir tentang FSJ ya. Dalam 3 kata, FSJ buat kamu tuh apa? Apa ya? Jangan bilang drama. Gak drama. Apa ya? New experience. Terus itu pengalaman baru, asik, dan kayak terbuka sih orang-orangnya. Karena kalau misalnya main sama orang-orang yang Waldorf, kayak gitu-gitu tuh mereka baik, sosial, dan open mind. Oke, ya teman-teman. Jadi itu perbincangan menarik tentang FSJ bersama Demisha gitu. Jadi jujur aku udah dapat banyak sih kalau dari aku sendiri ya. Karena satu aku juga udah mention ke Demisha juga. Jadi di channel aku itu baru 1 video doang sih ngebahas tentang FSJ. Itu juga belum terlalu detail dan semoga video ini bisa jadi ngebuka wawasan kalian lebih luas lagi tentang opsi ke Jerman yaitu FSJ. Dan itu merupakan ibaratnya banyak orang sebelum Ausbildung itu di FSJ dulu kan. Dan ini salah satunya Demisha di FSJ di Menschen Pflege ya, bukan? Itu Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung gitu. Oke, Demisha, makasih waktunya. Udah mau sharing-sharing lagi tentang kehidupan di Jerman, terutama FSJ. Semoga lancar juga segala urusannya, terus cepat lulus. Biar nanti udah bisa mulai kerja atau mau Weiterbildung atau mau studium juga ya tadi kamu ya. Gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga kalian bisa mendapatkan beberapa hal yang bermanfaat di video ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik like dan comment dan subscribe ya ke YouTube gue supaya ngebantu gue untuk lebih berkembang lagi. So, vielen Dank und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.